Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Ernawati dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan makalah yang telah kami buat yang berjudul uji T berpasangan atau paired t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidaklah bebas. Nah, ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda, walaupun menggunakan individu yang sama. Peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Nah, perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Uji T2 sampel dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah menguji apakah varians dari dua populasi bisa dianggap sama. Setelah itu baru dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya perbedaan. Nah, rata-rata populasi. Pada dasarnya, uji T mensyaratkan adanya kesamaan varians dari dua populasi yang diuji. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, SPSS akan menyediakan alternatif jawaban uji T yang lain. Dalam melakukan pemilihan uji, seorang peneliti harus memperhatikan beberapa aspek yang menjadi syarat sebuah uji itu digunakan. Peneliti tidak boleh sembarangan dalam memilih uji, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan uji T berpasangan. Dalam hal ini, untuk uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan atau paired, misalnya sebelum dan sudah, digunakan pada yang pertama satu sampel, dua data kuantitatif, tiga berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Terima kasih, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Rosyidatul dan Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah paired sampel t-test dengan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nana. Yang selanjutnya itu poin C, rumus paired sampel t-test. Uji T berpasangan atau paired t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian mendapat dua buah perlakuan yang berbeda, walaupun menggunakan individu yang sama. Peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Rumus t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan paired atau paired adalah T sama dengan X1 min dikurangi X2 per akar kuadrat S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikurangi 2R dalam kurung S1 per N kuadrat dalam kurung S2 per N2 kuadrat. Keterangan yaitu X1 rata-rata sampel 1, X2 sama dengan rata-rata sampel 2, S1 simpangan baku sampel 1, S2 simpangan baku sampel 2. S1 kuadrat sama dengan variasi sampel 1, S2 kuadrat sama dengan variasi sampel 2. Varian S1 kuadrat sama dengan varians sampel 1, S2 kuadrat sama dengan varians sampel 2. T sama dengan korelasi antara dua sampel, atau T D atau S dalam kurung SD akar N, di mana T sama dengan hitung, D sama dengan rata-rata selisih dua mean atau rata-rata average, SD sama dengan standar deviasi selisih perbedaan, N sama dengan jumlah sampel. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya poin D akan dijelaskan oleh saudari Rahma.
Wa khairun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah penyelesaian data dengan perhitungan manual. Sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang perawat. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Jadi ini adalah sebuah contoh soalnya ya. Seperti yang tertera di makalah. Jadi teman-teman bisa melihat langsung di makalah. Perawat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu sebelum sesudah itu adalah menitnya. Gitu. Kemudian cara pengerjaannya seperti yang tertera di makalah, teman-teman bisa melihat sendiri. Selisih waktunya sebelumnya adalah 6 menit dan sesudahnya adalah 5 menit, jadi selisihnya adalah 1. Sebelumnya adalah 8 dan sesudahnya adalah 6, jadi selisihnya adalah 2. Sebelumnya adalah 7 dan sesudahnya adalah 7, jadi selisihnya adalah 0 atau tidak ada. Kemudian pengerjaannya seperti itu, teman-teman bisa dilihat. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan. Itu kalau untuk penyelesaiannya sendiri nanti kita bahas bareng-bareng. Rosidatul Nurnoviana dengan nomor induk mahasiswa 201190452. Di sini saya akan menjelaskan langkah penyelesaian data menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, teman-teman terlebih dahulu harus membuka aplikasi SPSS. Selanjutnya menuju ke variable view. Di sini saya mengambil persoalan berat badan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Saya sudah menuliskan beberapa data. Pada kolom name kita tulis sebelum, sesudah. Pada kolom desimal kita ganti kosong. Pada label kita samakan dengan name. Kita tulis sebelum, sesudah. Pada measure kita ganti scale. Jika sudah, kita menuju ke data view. Di sini saya sudah menuliskan beberapa data karena untuk mempersingkat waktu. Pada kolom sebelum sudah terdapat 20 data dan pada kolom sesudah juga sudah terdapat 20 data. Kita langsung saja klik analyze, pilih analyze, kita pilih compare means, kita pilih, karena ini materinya paired sample t-test, kita pilih paired sample t-test. Kita klik, kita klik sebelum ke dalam paired variable, kita juga klik sesudah, kita masukkan ke dalam paired variable. Terus kita pilih option, kita klik acute cases analysis by analyst. Terus kita klik continue, terus kita klik OK. Ya, ini jadi, yaitu output dari paired sample t-test. Di sini terdapat 3 output. Yang pertama paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample t-test. Cara membaca paired sample t-test pada SPSS,
correlation, nilai korelasi antara dua variabel tersebut hasil 0,991, artinya hubungan kuat dan positif. Tingkat signifikan hubungan hasil 0,000, artinya signifikan pada level 0,01. Degree of freedom, derajat kebebasan, untuk analisis T-Pirate selalu N-1, di mana N adalah jumlah sampel. Nilai T hitung hasil 1,000 harus dibandingkan dengan T-table pada degree of freedom yaitu 19. Apabila T hitung lebih besar T-table artinya signifikan. Nilai probabilitas atau P, value uji T-Pirate. Hasil sama dengan 0,330, artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan, sebab nilai P value lebih dari 0,05 atau 95% kepercayaan. Min 0,250 bernilai positif, artinya terjadi kecenderungan penurunan berat badan sesudah perlakuan. Rata-rata penurunannya adalah 0,250. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.